Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data. Setelah selama 2 minggu kalian mengikuti PHP, kembali kita akan belajar lagi melanjutkan materi kelas 12. Adapun tujuan dari pembelajaran adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data. Nah, sekarang kita perhatikan contoh 1 berikut ini. Perhatikan diagram jenis pekerjaan penduduk di samping. Ya, di sini ada diagram lingkaran. Jika banyak penduduk yang menjadi PNS adalah 28 orang, maka tentukan perbandingan jumlah penduduk, pekerja swasta, dan buruh. Kalian lihat di sini, diagram lingkaran, PNS ada 60 derajat, swasta 45 derajat, buruh ini 90 ya, petani 90 derajat, pedagang 75 derajat. Ini buruh belum diketahui derajatnya. Sekarang yang kita cari terlebih dahulu adalah total penduduk. Total penduduk dapat kita cari dari PNS yang jumlahnya 28 orang. PNS itu 60 derajat, sehingga total penduduk 360 dibagi 60 kali banyaknya PNS sama dengan 6 kali 28 sama dengan 168 orang. Nah, kemudian kita cari banyaknya buruh dan banyaknya pekerja swasta. Banyaknya buruh adalah, kita cari berapa derajat ini, 360 itu ke satu lingkaran dikurangi jumlah dari ini, 90 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 45 derajat dibagi 360 derajat kali total penduduk, hasilnya 90 ya. Dari gambar juga sudah terlihat ini 90 derajat per 360 derajat kali 168 sama dengan 42 orang. Kemudian banyaknya swasta 45 derajat per 360 derajat kali total penduduk sama dengan 1/8 kali 168 sama dengan 21 orang. Sehingga perbandingan pekerja swasta dan buruh adalah swastanya 21 orang, buruhnya 42 orang. Berarti sama-sama kita bagi dengan 21, 1/2. Ini contoh penggunaan diagram lingkaran dalam permasalahan sehari-hari. Kemudian contoh 2. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini berikan tabel. Tabel apa anak-anak? Tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Berat badan yang kurang dari 44,5 ada 3. Yang kurang dari 49,5 ada 9. Demikian sampai kurang dari 64,5 ada 40. Pertanyaannya adalah, tentukan banyak siswa yang mempunyai berat badan 50 sampai dengan 54 kg. Nah, untuk menjawab ini kita buat tabelnya dulu. Tabel yang tadi kita pindahkan di sini ya. Kemudian kita buat kelas intervalnya. Kurang dari itu, ini merupakan apa anak-anak? Ini kan tepi atas ya. Ya,
sehingga batas atas kelas itu adalah 44. Berapa batas bawahnya? Kita lihat selisih ini. Selisih tepi atas kelas kedua dengan kelas pertama itu adalah 5. Berarti dari 44 itu mundur 5 ke belakang. 44, 43, 42, 41, 40. Sehingga kelas pertama itu 40 sampai dengan 44. Paham anak-anak? Jadi ini adalah tepi atasnya. Tepi atasnya mencari batas bawah. Batas atasnya kan tinggal dikurangi 0,5. Jadi batas atasnya itu 44. Kemudian mencari batas bawahnya, 40 itu dari mana? Kita cari panjang kelasnya ini. 49,5 dikurangi 44,5 sama dengan 5 kan? 44 mundur 5 ke belakang sehingga sama dengan 40. Kemudian kelas kedua tinggal kita tambahi dengan 5. 40 tambah 5 menjadi 45. 44 tambah 5 49. Ke bawahnya juga tambah 5 lagi, 50 sampai dengan 54, tambah 5 lagi, 55 sampai dengan 59, sampai 60 sampai dengan 64. Nah, sekarang perhatikan frekuensinya. Di sini frekuensi kurang dari 44,5 ada 3, maka frekuensi di sini ada 3. Kurang dari 49,5 ada 9. Padahal yang kurang dari antara 40 sampai 44 ada 3, maka 45 sampai 49 ada 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Antara 50 sampai dengan 54 kurang dari sama dengan 54,5 ada 24. Berarti di sini 24 dikurangi 9 sama dengan 15. 55 sampai dengan 59. Berarti 35 dikurangi 24 sama dengan 11. 60 sampai dengan 64, 40 kurangi 35 sama dengan 5. Jadi dari tabel ini kita lihat banyaknya frekuensi antara 50 sampai dengan 54 adalah 15. Sehingga banyaknya siswa yang mempunyai berat badan 50 sampai dengan 54 kg adalah 15 siswa. Nah, sekarang kita pelajari contoh yang ketiga. Contoh 3, diberikan grafik OGIF. Kalian sudah belajar menggambar OGIF mengenai skor tes uji coba UNBK 80 siswa. Nah, ini OGIF-nya. Dari OGIF ini diketahui OGIF apa ngapak ini? OGIF positif atau kurang dari. Berarti ini tepi atasnya ya. Kurang dari 44,5 ada 3, kurang dari 54,5 ada 6, kurang dari 64,5 ada 13, kurang dari 74,5 ada 36, kurang dari 84,5 ada 57, kurang dari 94,5 ada 77, dan kurang dari 104,5 ada 80. Nah, tentukan banyak siswa yang memperoleh skor 165 sampai 74. Yang kedua 85 sampai 94. Seperti tadi anak-anak, harus kita buat tabel distribusi frekuensinya dulu ya. Nah, untuk tabel frekuensinya perhatikan
Ini kita pindahkan dulu grafiknya di sini. Nah, kurang dari 44,5 itu ada 3. Kurang dari 54,5 itu ada 6. Kalian lihat di sini. Berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya itu adalah 10. Sehingga seperti tadi, kelas pertama itu batas atasnya 44,5 dikurangi 0,5 jadi 44. 44 mundur 10 ke belakang. 44, 43, 42, 41, 3, 40, 39 sampai dengan 35. Berarti antara 35 sampai 44 itu ada berapa? Ada 3, yaitu 3 dikurangi 0. Kemudian selanjutnya tambahkan 10. 35 tambah 10 jadi 45. 44 tambah 10 jadi 54. Ada berapa? Tinggal 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian ke bawahnya lagi 55 sampai dengan 64 ada 13 dikurangi 6 ada tuh 7. 55 tambah 5 65 sampai dengan 55 tambah 10 sama dengan 65 sampai dengan 64 tambah 10 74. Ada berapa? 36 dikurangi 13 sama dengan 23. Kemudian 75 sampai dengan 84 ada 57 dikurangi 36 sama dengan 21. Tambah 10 lagi 85 sampai 94 ada 77 dikurangi 57 sama dengan 20. Tambah 10 lagi 95 sampai 104 ada 80 dikurangi 77 ada 3. Nah, dari sini kan kelihatan. Pertanyaan tadi, banyak siswa yang mendapat skor 65 sampai 74 ada 23 siswa. Yang mendapat skor 85 sampai 94 ada 20 siswa. Paham anak-anak? Kalau belum paham, kalian lihat video ini berulang-ulang dan nanti dikerjakan tugas-tugas yang ada ya. Kemudian kita contoh yang terakhir ya, contoh 4 ini harusnya ya. Diberikan histogram, kalian juga sudah mengenal histogram. Di sini yang ditulis itu apanya anak-anak? Ya, ini nilai tengahnya. Nilai tengah kelas pertama 72. Ada berapa ini? Ada ada 3, antara 2 dan 4 ada 3. Nilai tengah kelas kedua 77 itu ada antara 8 dan 10 berarti ada 9. Kemudian kelas berikutnya ada 18, kelas keempat ada 15, kemudian ini 9 lagi, kemudian 6. Nah, pertanyaannya, jika calon siswa yang diterima adalah yang mendapatkan nilai minimum 85, berapa persentase siswa yang diterima? Nah, untuk menjawab soal ini tadi kan 3, kemudian 9, 18, 15, 9, dan 6. Kalau kita buat di tabel, kita tentukan panjang kelasnya dulu. Selisih antara 77 dengan 72 ada berapa? Ada 5 ya. Sehingga kelas pertama
72 itu tengah-tengahnya. Ada 5 data. 72 itu tengah-tengahnya. Berarti ini kan data ketiga. Berarti mundur 2 dan maju 2. 72, 71, 70. Kalau maju 72, 73, 74. Sehingga kita buat kelas 70 sampai dengan 74. Ya. Terus kelas ke bawahnya tinggal tambahi panjang kelasnya kan. 70 tambah 5, 75, 74 tambah 5, 79. Tambah 5 lagi, 80 sampai 84. Tambah 5 lagi, 85 sampai 89. Tambah 5 lagi, 90 sampai dengan 94. Tambah 5 lagi, 95 sampai dengan 99. Ini frekuensinya yang tadi. 3, 9, 18, 15, 9, dan 6. Nah, dari tabel ini terlihat yang memperoleh nilai 85 ke atas itu kan ada yang ini nih. 85 ke sini, kelas ketiga, kelas keempat, sama kelas ke-6. Berarti ini ya. Nah, berarti ini, sedangkan yang di atasnya sini berarti kan yang tidak diterima. Berarti ada 3 kelas, 70 sampai 74, 75, 79, 80 sampai 84. Ini tidak diterima. Yang diterima kelas ini. Maka jumlah siswa yang diterima adalah tinggal 15 tambah 9 tambah 6 sama dengan 30. Berapa prosentasenya? 30 per jumlah siswa seluruhnya ada berapa? Ada 60 kali 100% sama dengan 50%. Ini jumlahnya 60 ya. Nah, demikian contoh-contoh penggunaan penyajian diagram ya, penyajian data ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bawah ini ada 3 tugas. Yaitu tugas 1, dia diberikan diagram lingkaran mengenai tingkat pendidikan karyawan suatu perusahaan. SMP ini 72 derajat, SMA 108 derajat, S1 144 derajat, S2 itu belum diketahui. Pertanyaannya adalah, jika banyak karyawan yang berpendidikan S2 adalah 12 orang, maka berapa banyak karyawan perusahaan tersebut? Nah, ini tugas untuk yang mengerjakan kelas 12 MIPA 1. Kalau sudah ketemu banyak karyawan, kamu juga cari ini ya, SMP-nya itu berapa orang, SMA-nya berapa orang, S1-nya berapa orang. Nah, untuk tugas 2, diberikan tabel hasil produksi minyak kelapa sawit dari tahun 2012 sampai 2018. Nih, tahun 2012 453 ton, 2013 441 ton, sampai 2018 410 ton. Pertanyaannya, penurunan hasil produksi minyak kelapa sawit terbesar pada tahun berapa? Yang terbesar pada tahun berapa? Jadi kamu cari dulu manakah yang menurun. Nah, yang kamu cari yang terbesar yang berapa? Ini sebagai tugas kelas 12 MIPA 2. Terus tugas yang ketiga, diagram garis. Nah, ini grafik di samping menunjukkan jumlah pemakaian listrik suatu rumah tiap bulan. Jadi di sini ada pemakaian dalam KWH-nya. Ini bulannya, bulan Januari 298 kWh, Februari 395 kWh, sampai dengan Juni 390 kWh. Pertanyaannya, jika biaya langganan tiap bulan Rp50.000,
dan biaya per KWH 20.000, maka berapa besarnya penurunan pembayaran listrik dari bulan Februari ke Maret? Dari Februari ke Maret. Nah, maka kamu hitung dulu pengeluaran di bulan Februari ini ya, 395 KWH. Ya kan? Berarti biaya langganan, biaya untuk bulan Februari, biaya langganan ditambah 20.000 kali ini. Bulan Maretnya dihitung, nanti tinggal dikurangi. Ini sebagai tugas kelas IPA 3. Nanti tugas-tugas ini kamu jawabnya di grup WA grup ya. Ya. Kemudian tugas yang untuk pribadi ada di Microsoft Form seperti biasa. Nah, demikian anak-anak. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, tanya ke bu guru, atau kamu lihat setel video ini berulang-ulang, atau kamu tanya ke teman, atau kamu diskusi dengan teman untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, terima kasih. Selamat belajar dan mengerjakan tugas.